Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu masa di Baghdad, ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat dan manusia mulai bangga pada kepandaiannya sendiri, Abu Nawas justru memilih hidup sederhana. Ia memperhatikan satu kebiasaan baru yang diam-diam tumbuh, yaitu manusia berlomba-lomba tampak paling benar, tetapi jarang yang mau mengakui ketidaktahuannya. Dari pengamatan itulah kisah ini bermula. Suatu hari, kota Baghdad kedatangan seorang ulama terkenal dari negeri jauh. Ia dikenal pandai berdebat dan selalu menang dalam majelis ilmu. Setiap kali berbicara, ia membuat orang terdiam bukan karena kebenaran, melainkan karena takut salah. Banyak orang mengaguminya, sementara sebagian lain merasa kecil di hadapannya. Abu Nawas mengamati dari kejauhan tanpa ikut memuji atau mencela. Dalam satu majelis besar, ulama itu menantang siapapun yang ingin bertanya atau berdebat. Banyak orang ingin, tetapi tidak ada yang berani. Abu Nawas akhirnya maju, bukan untuk berdebat, melainkan untuk bertanya. Ia bertanya apakah ilmu yang paling tinggi adalah yang membuat orang lain diam atau yang membuat orang lain tumbuh. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi mengubah suasana majelis. Ulama itu tersenyum dan mencoba menjawab dengan panjang lebar, tetapi semakin ia berbicara, semakin terlihat bahwa ia ingin menang, bukan memahami. Abu Nawas tidak menyela. Setelah ulama itu selesai, Abu Nawas mengajukan pertanyaan kedua, apakah seseorang yang benar masih membutuhkan pengakuan dari banyak orang? Majelis menjadi sunyi. Beberapa murid ulama itu merasa tersinggung dan menuduh Abu Nawas merendahkan guru mereka. Abu Nawas tidak membela diri. Ia hanya berkata bahwa ilmu yang baik tidak merasa terancam oleh pertanyaan, dan orang yang yakin pada kebenaran tidak takut terlihat tidak tahu. Kata-kata itu membuat banyak orang mulai merenung tentang cara mereka memandang ilmu. Beberapa hari kemudian, ulama itu menemui Abu Nawas secara pribadi. Ia mengakui bahwa selama ini ia lebih sibuk menjaga reputasi daripada menjaga niat. Ia merasa lelah selalu harus menang. Abu Nawas menyambut pengakuan itu dengan tenang dan berkata bahwa ilmu seharusnya mendekatkan manusia kepada kerendahan hati, bukan menjauhkannya. Sejak peristiwa itu, majelis ilmu di Baghdad berubah suasananya. Orang-orang tidak lagi takut bertanya. Para guru mulai mengakui ketika mereka tidak tahu. Abu Nawas tidak diangkat menjadi guru besar, tidak pula menjadi tokoh utama. Ia kembali ke kehidupan sederhananya, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun kisah itu hidup lama setelahnya. Orang-orang mengenangnya sebagai kisah tentang keberanian mengakui ketidaktahuan. Abu Nawas dipandang bukan sebagai orang paling pintar, tetapi sebagai orang yang memahami bahwa kebijaksanaan sejati lahir ketika manusia tidak malu berkata, "Aku belum tahu." Dan dari kisah ini, manusia belajar bahwa hidup bukan tentang selalu tampak benar, melainkan tentang terus belajar dengan hati yang rendah dan niat yang bersih. Abu Nawas mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia sadar betapa luasnya ketidaktahuan manusia di hadapan Tuhan. Setelah peristiwa di majelis ilmu itu, suasana Baghdad perlahan berubah, meskipun tidak semua orang menyadarinya secara langsung. Orang-orang mulai lebih berani bertanya, tetapi bersamaan dengan itu muncul kegelisahan baru. Sebagian merasa kebingungan karena selama ini mereka terbiasa menerima jawaban tanpa berpikir.
Ketika pertanyaan dibuka lebar, banyak orang justru takut menghadapi ketidaktahuan mereka sendiri. Abu Nawas melihat kegelisahan itu sebagai fase wajar dalam perjalanan menuju kedewasaan berpikir. Beberapa guru lama merasa kehilangan wibawa. Mereka terbiasa dihormati karena jarak, bukan karena kedalaman. Kini murid-murid bertanya dengan tulus, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memahami. Namun tidak semua guru siap menerima perubahan itu. Ada yang diam-diam menyimpan iri, ada pula yang menuduh Abu Nawas telah merusak adab dalam menuntut ilmu. Isu itu perlahan menyebar, meski tidak pernah diucapkan secara terbuka. Suatu sore, Abu Nawas didatangi seorang murid muda yang menangis. Ia berkata bahwa gurunya memarahinya hanya karena ia bertanya terlalu banyak. Abu Nawas mendengarkan dengan tenang, lalu bertanya apakah murid itu bertanya untuk pamer atau untuk belajar. Murid itu menjawab dengan jujur bahwa ia ingin mengerti. Abu Nawas pun berkata bahwa pertanyaan yang lahir dari niat belajar tidak pernah salah, meski tidak selalu diterima dengan baik. Kabar tentang murid itu sampai ke telinga seorang kadi kota. Kadi tersebut merasa perlu meluruskan keadaan agar tidak terjadi perpecahan antara guru dan murid. Ia memanggil Abu Nawas dan beberapa tokoh ilmu. Dalam pertemuan itu, Kadi bertanya apakah kebebasan bertanya akan meruntuhkan adab. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa adab bukanlah diam tanpa berpikir, melainkan berpikir tanpa merendahkan. Jawaban itu memicu diskusi panjang. Sebagian menyadari bahwa selama ini adab sering dijadikan alasan untuk mempertahankan kekuasaan ilmu, bukan untuk menjaga keikhlasan. Sebagian lainnya masih ragu, takut kehilangan posisi. Abu Nawas tidak memaksa kesepakatan. Ia tahu perubahan cara berpikir tidak bisa dipercepat dengan keputusan resmi. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke kebiasaannya. Ia duduk di sudut pasar, berbincang ringan dengan siapapun yang mau mendengar. Ia tidak lagi membahas majelis besar, melainkan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ia bertanya kepada pedagang apakah ia berdagang untuk mengumpulkan harta atau untuk mencukupi hidup. Ia bertanya kepada penuntut ilmu apakah ia belajar untuk dikenal atau untuk memahami. Pertanyaan-pertanyaan itu menyebar perlahan, seperti air yang meresap ke tanah. Beberapa tahun kemudian, generasi baru penuntut ilmu mulai tumbuh. Mereka lebih rendah hati, lebih terbuka, dan tidak takut mengakui batas pengetahuan mereka. Para guru yang mau berubah justru semakin dihormati, karena kejujuran mereka melahirkan kepercayaan. Sementara mereka yang bertahan pada kesombongan perlahan ditinggalkan, bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi relevan. Pada suatu malam, Abu Nawas duduk sendirian memandangi langit Baghdad. Ia merenung bahwa hidup telah membawanya pada satu kesimpulan sederhana. Bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari jawaban yang benar, tetapi dari keberanian untuk hidup bersama pertanyaan. Ia merasa cukup, bukan karena telah mengubah dunia, tetapi karena telah berusaha menjaga niatnya sendiri. Menjelang akhir hidupnya, Abu Nawas berpesan kepada orang-orang terdekat bahwa ilmu dan kehidupan memiliki kesamaan. Keduanya akan menjadi cahaya jika disertai kerendahan hati, dan akan menjadi beban jika disertai kesombongan. Ia meminta agar namanya tidak dibesar-besarkan, karena ia tidak ingin dikenang sebagai tokoh, melainkan sebagai pengingat. Ketika Abu Nawas wafat, kota Baghdad tidak berguncang. Namun di banyak majelis kecil,
Orang-orang terdiam sejenak sebelum berbicara. Mereka terbiasa bertanya pada diri sendiri, apakah kata-kata yang akan mereka ucapkan lahir dari keinginan untuk benar atau dari keinginan untuk belajar. Dan disitulah, tanpa disadari, Abu Nawas terus hidup. Kisah Abu Nawas dan raja yang ingin menguji kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di taman istananya. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang bermekaran, namun hatinya terasa gelisah. Ia baru saja mendengar laporan dari wazirnya bahwa di pasar, banyak pedagang yang menipu pembeli dengan timbangan palsu, barang tiruan, bahkan kata-kata manis yang menyesatkan. Bagaimana mungkin negeri yang makmur ini bisa bertahan kalau rakyatnya suka berbohong? Gumam sang raja dengan nada sedih. Di sampingnya berdiri wazir setia, Ja'far. "Tuanku," katanya pelan, "mungkin kita perlu mencari tahu siapa di antara rakyat yang masih menjunjung kejujuran." Raja mengangguk. "Kau benar, Ja'far. Tapi siapa yang bisa melakukannya dengan cara yang cerdik dan adil?" Ja'far tersenyum tipis. "Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, tuanku." "Siapa?" tanya raja penasaran. "Abu Nawas." Pemanggilan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan mengenakan jubah lusuh dan sorban yang agak miring, penampilan khasnya yang sederhana namun selalu menandakan otak yang bekerja tajam. "Wahai Abu Nawas," ujar raja dengan nada serius, "aku ingin tahu, masih adakah rakyatku yang benar-benar jujur? Aku ingin kau cari orang itu untukku. Jika ada, aku akan memberinya hadiah emas seberat timbangan kepalanya sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Baik, tuanku. Tapi izinkan hamba yang menentukan cara untuk mengujinya." Raja menatap tajam. "Baik, tapi ingat, aku tidak ingin permainan. Aku ingin kebenaran." "Jangan khawatir, tuanku," kata Abu Nawas sambil menunduk. "Kebenaran akan datang, meski sering terlambat dan berpakaian seperti lelucon." Pengumuman di pasar Baghdad. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar Baghdad. Ia memukul gong kecil sambil berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, dengar baik-baik. Raja Harun al-Rasyid mencari orang yang paling jujur di seluruh negeri. Barang siapa datang ke istana besok pagi dengan hati dan kata yang jujur, akan mendapat hadiah besar dari Baginda. Tapi, siapapun yang ternyata berbohong akan dicambuk di depan raja." Kerumunan pasar pun riuh. Para pedagang saling berpandangan. "Kalau aku datang, nanti dikira bohong," kata seorang penjual buah. "Tapi kalau aku tak datang, berarti aku tidak jujur," sahut pedagang lain. Beberapa orang mencoba meyakinkan diri, namun ketakutan akan cambuk membuat mereka batal datang. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecil dari jauh. Ia tahu, ujian kejujuran seringkali gagal bukan karena orang tak tahu benar salah, tapi karena takut pada akibatnya. Hari ujian kejujuran. Keesokan harinya, halaman istana tampak sepi. Hanya suara burung yang berkicau di taman. Para penjaga sudah siap berjaga di depan gerbang istana, tapi tak ada satupun rakyat yang datang. Hanya satu sosok yang melangkah perlahan menuju pintu istana, Abu Nawas sendiri. Raja yang melihatnya dari balkon segera memerintahkan agar ia dibawa masuk. "Wahai Abu Nawas," ujar sang raja sambil tertawa kecil, "di mana orang-orang jujur itu? Apakah hanya engkau yang tersisa di Baghdad?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang,
Tuanku, mereka semua takut. Mereka khawatir jika mereka datang, mereka justru akan dianggap berbohong dan dihukum. Maka mereka memilih diam. Tapi hamba datang karena ingin tahu, apakah tuanku benar-benar akan memberi hadiah seperti yang dijanjikan, ataukah hanya ingin mencari kambing hitam untuk dicambuk. Raja terkejut, lalu tertawa keras. Jadi, kau malah balik mengujiku, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum cerdas. Benar, tuanku. Karena kejujuran tidak hanya diuji oleh rakyat terhadap raja, tapi juga oleh raja terhadap janjinya. Suasana istana menjadi hening. Wazir Jafar menatap Abu Nawas kagum, sementara para pengawal berbisik-bisik memuji keberaniannya. Misteri awan tak berujung. Setelah mendapat restu dari Khalifah untuk bertindak sebebas apapun demi menyelamatkan Baghdad, Abu Nawas meminta satu hal yang membuat para penasihat kerajaan kembali terheran. Sediakan sebuah gudang kosong untukku bekerja. Jangan ada yang mengintip, jangan ada yang bertanya. Perintah tersebut segera dilaksanakan, meski banyak bisik-bisik. Apakah mungkin seorang lelaki dengan lelucon aneh dan seekor keledai bisa menghentikan banjir yang tak dapat ditangani ilmuwan maupun ulama? Di dalam gudang itu, Abu Nawas mulai mengumpulkan barang-barang aneh, kendi air yang besar, beberapa pita berwarna, panci tua, bahkan ember berlubang. Para pelayan istana tak bisa menyembunyikan ekspresi bingung mereka, tetapi tidak berani bertanya. Di tengah gudang, Abu Nawas menyodorkan selembar tikar kusam, kemudian menggambar lingkaran besar di lantai dengan kapur, dan menulis simbol-simbol kuno dalam bahasa Persia, Arab, dan huruf-huruf asing yang tak dikenali. Namun hal paling aneh dari semuanya adalah, gudang itu penuh dengan suara rintih dan tangis. Bukan tangis manusia, tapi juga bukan suara hujan. Abu Nawas seperti berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Kadang ia tertawa, kadang ia memaki, kadang ia bernegosiasi dengan penuh kesabaran. Para penjaga yang berada di luar merinding setiap mendengarnya. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak keluar dari gudang. Para pelayan mengantar makanan, tapi tidak ada yang berani membuka pintu. Bahkan keledai pun ditempatkan berjaga di depan gudang, atas perintah Abu Nawas. Dan yang lebih aneh lagi, hujan semakin deras. Pada malam ketiga, air mulai memasuki jalan menuju istana. Para petugas istana panik, rakyat pun semakin ketakutan. Sementara mereka kelabakan menahan air, gedung tempat Abu Nawas bekerja tetap menjadi misteri rapat. Sampai akhirnya, pada malam keempat ketika pasukan istana nyaris putus asa, pintu gudang terbuka, Abu Nawas keluar dengan kebenaran. Abu Nawas keluar dengan wajah lelah, sorban setengah terlepas dari kepalanya, dan pakaiannya basah seperti baru saja bangkit dari sungai. Namun ekspresinya serius. Setelah lama berdiam diri, ia menghadap Khalifah. Wahai Amirul Mukminin, sekarang aku mengerti semuanya. Khalifah menatapnya penuh harapan. Katakan, dengan suara berat, Abu Nawas menjelaskan. Hujan ini bukan hujan biasa. Ada yang sengaja menahan awan di atas Baghdad. Angin tidak bertiup, awan tidak berpindah. Sumbernya bukan di bumi, dan bukan pula di langit sepenuhnya. Semua orang terdiam. Para ilmuwan kerajaan terperanjat, mereka sendiri menemukan kejanggalan itu namun tidak tahu apa penyebabnya. Khalifah bertanya, siapa yang melakukan ini? Jin, penyihir, musuh kerajaan. Abu Nawas menggeleng pelan. Bukan, ini bukan gangguan untuk merusak Baghdad. Ini karena, awan tersinggung. Semua langsung terperangah. Awan tersinggung. Bagaimana mungkin? Awan bukan makhluk hidup. Protes salah satu penasihat. Abu Nawas menjawab dengan tenang.
Awan adalah hamba Allah seperti kita. Ada malaikat yang menjaga hujan, ada makhluk yang mengawal angin. Ketika manusia sombong, rezeki tertahan. Ketika awan tersinggung, hujan berubah. Khalifah mendekat dan bertanya pelan, jika awan tersinggung, apa penyebabnya? Abu Nawas menarik napas panjang lalu berkata, karena beberapa orang menuduh hujan sebagai pembawa bencana. Ada yang memaki hujan, menuduhnya merusak panen, merusak rumah, merusak usaha. Kata-kata itu sampai kepada penjaga awan, hingga mereka marah dan menurunkan hujan tanpa henti. Khalifah memetar, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas menjawab, Baghdad harus meminta maaf. Dan bukan hanya manusia, Baghdad butuh hujan, bukan banjir. Kita harus mengembalikan hubungan baik dengan hujan. Para penasihat kerajaan tampak ingin berteriak marah. Mereka berpikir semua ini hanyalah permainan kata dan khayalan. Tetapi mereka tidak bisa menyangkal, tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian ini sebaik Abu Nawas. Khalifah akhirnya berkata, katakan apa yang harus dilakukan. Abu Nawas menjawab, aku membutuhkan seluruh penduduk Baghdad berkumpul di lapangan kota besok pagi, termasuk para pejabat, pedagang, pemimpin agama, sampai rakyat kecil. Dan aku yang akan memimpin doa, bukan ulama. Para ulama tentu terkejut. Namun Khalifah mengangkat tangannya memberi tanda jelas. Tidak ada yang boleh membantah. Baghdad terlalu dekat dengan kehancuran untuk menyombongkan diri. Semua tunduk. Abu Nawas diberikan wewenang penuh, hari permintaan maaf kepada hujan. Pagi harinya, meski cuaca basah dan banjir makin parah, seluruh penduduk Baghdad berkumpul di lapangan pusat kota. Mereka berdiri dalam air setinggi mata kaki sampai lutut. Anak-anak digendong agar tidak tenggelam. Wajah semua orang letih, tetapi penuh harapan. Di atas panggung darurat berbentuk rakit besar, Abu Nawas berdiri bersama keledainya. Seorang ulama besar bertanya ragu, wahai Abu Nawas, apakah ini bukan penghinaan terhadap agama? Apakah kau ingin dianggap menyembah hujan? Abu Nawas menangkupkan kedua tangannya lalu menjawab, kita tidak meminta kepada hujan, kita memohon kepada Allah agar hujan memaafkan kita. Kita menghormati ciptaan Allah karena kita menghormati Sang Pencipta. Ulama itu terdiam. Penjelasan itu tidak bisa dibantah. Maka Abu Nawas mulai berbicara di hadapan seluruh penduduk Baghdad. Wahai rakyat Baghdad, kita telah diberi rezeki berupa hujan, tetapi sebagian dari kita mencelanya. Kita lupa bahwa sesuatu yang baik bisa menjadi buruk bila tidak kita syukuri. Banjir bukan karena hujan, banjir karena manusia lupa bersyukur. Ia memandang rakyat satu persatu, kemudian menengadah ke langit kelabu. Wahai hujan, wahai awan, wahai ciptaan Allah, kami meminta maaf. Jika kami tidak bersyukur, maafkan kami. Jika kami mengeluh, maafkan kami. Jika kami lupa bahwa Engkau adalah rahmat, maafkan kami. Lalu seluruh penduduk Baghdad mengangkat tangan dan berkata bersama, kami meminta maaf. Suara itu membahana di tengah kota banjir. Dan sesuatu terjadi. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, angin bertiup. Semua orang terperanjat ketika melihat awan mulai bergerak pelan. Lalu terdengar suara gemuruh lembut seperti oksigen yang menghela napas panjang. Hujan yang deras perlahan berubah menjadi gerimis. 5 menit kemudian, gerimis berubah menjadi rintik kecil. 10 menit kemudian, hujan berhenti. Orang-orang menangis. Ada yang bersujud di tanah, ada yang mengangkat anaknya sambil tertawa, ada yang memeluk orang asing yang bahkan tidak dikenal. Baghdad terselamatkan. Tapi kisah ini belum selesai. Kecurigaan para pejabat. Ketika rakyat Baghdad merayakan keajaiban itu,
ada beberapa orang dari kalangan istana yang tidak senang. Mereka merasa dipermalukan, karena Abu Nawas menyelesaikan sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa lakukan. Di sebuah ruangan rahasia, 3 penasihat kerajaan berkumpul. Salah satu berbisik dengan keras. Tidak mungkin semua ini hanya karena kata-kata. Abu Nawas pasti punya muslihat. Dia pasti bersekongkol dengan penyihir untuk menciptakan hujan dan membuat kita tertipu. Yang lain menimpali. Khalifah semakin mempercayainya. Bila dibiarkan, ia akan lebih berpengaruh dari kita semua. Dan yang ketiga, dengan wajah licik, berkata, kalau begitu, kita harus membuktikan bahwa Abu Nawas bukan penyelamat. Kita harus membuat hujan kembali, dan menyalahkannya. Mereka saling bertukar pandang, dan senyum jahat muncul di wajah mereka. Sedikitpun mereka tidak tahu bahwa dari sudut ruangan yang gelap, seekor keledai sedang mendengarkan dengan serius. Keledai itu milik Abu Nawas. Dan seperti biasa, bila keledai Abu Nawas sudah ikut bermain, maka akan ada kejadian besar berikutnya. Abu Nawas dan pejabat yang ingkar janji. Pada suatu hari di negeri Baghdad yang makmur dan penuh warna, kabar besar berhembus di antara rakyat kecil bahwa seorang pejabat kerajaan yang terkenal dengan lidah manisnya telah berjanji akan membuka lowongan pekerjaan besar-besaran untuk warga miskin. Janji itu seperti cahaya harapan di tengah kehidupan rakyat yang mulai sulit karena musim kemarau panjang membuat hasil panen menurun, dagangan sepi, dan banyak kepala keluarga tak punya pekerjaan tetap. Ketika berita itu terdengar di pasar Baghdad, semua orang menaruh harapan besar, bahkan sebagian rakyat berdoa di masjid agar janji itu benar-benar terlaksana. Di antara kerumunan orang yang mendengar kabar itu berdirilah Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya, lah tersenyum sambil mengelus janggutnya yang tipis seraya bergumam, kalau pejabat berjanji, aku harus siap-siap tertawa atau bersedih, sebab kadang janji mereka lebih cepat hilang dari embun pagi yang tersapu matahari. Ucapan itu membuat beberapa orang di sekitarnya tertawa kecil, tapi Abu Nawas melangkah santai ke arah istana. Niatnya sederhana, ingin melihat apakah janji itu sungguh-sungguh atau hanya angin kosong yang ditiupkan untuk menyenangkan hati rakyat. Sesampainya di depan istana, ia melihat ratusan rakyat sudah berdiri mengantre dengan berbagai ekspresi. Ada yang membawa surat lamaran di kertas lusuh, ada yang menulis di daun pisang, bahkan ada yang hanya membawa doa dan harapan. Suasana ramai itu membuat hati Abu Nawas tergerak, lah merasa harus ikut memastikan keadilan ditegakkan. Tak lama kemudian seorang petugas istana yang berpakaian rapi keluar dengan wajah angkuh membawa gulungan pengumuman besar. Dengan suara lantang ia berkata bahwa lowongan pekerjaan untuk rakyat miskin telah resmi dibuka. Namun di balik kabar bahagia itu ternyata terselip syarat-syarat yang membuat semua orang terkejut. Isi pengumuman berbunyi, bagi rakyat miskin yang ingin bekerja di bawah proyek kerajaan diwajibkan memiliki kuda sendiri untuk berangkat kerja, harus berpakaian rapi dan harum, serta mampu membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar. Seketika suasana yang tadinya riuh berubah hening. Orang-orang saling pandang dengan wajah bingung, sebagian tertawa pahit, sebagian lagi menunduk kecewa. Mereka tahu syarat itu mustahil dipenuhi. Bagaimana mungkin orang miskin memiliki kuda, pakaian harum, dan pendidikan tinggi? Lalu Abu Nawas melangkah maju ke depan barisan dan berkata lantang, "Wahai tuan pejabat yang terhormat, kalau semua rakyat miskin memenuhi syarat itu, maka mereka tidak perlu lagi mencari pekerjaan, karena sudah kaya." Rakyat pun meledak tertawa, bahkan sebagian petugas istana tak kuasa menahan senyum. Namun wajah pejabat yang mendengar berita itu memerah menahan malu dan marah.
Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil menghadap ke ruang pejabat tersebut. Di dalam ruangan yang megah dan penuh wangi dupa, pejabat itu duduk di kursi besar dengan pakaian mewah dan cincin berkilauan di jarinya. Begitu Abu Nawas masuk, pejabat itu berkata dengan nada tinggi, "Abu Nawas, aku dengar kau memperolok pengumuman resmi kerajaan di depan rakyat. Apa maksudmu?" Abu Nawas menundukkan kepala sedikit lalu berkata dengan tenang, "Tuan, aku tidak memperolok. Aku hanya bingung, sebab yang Tuan janjikan adalah pekerjaan untuk rakyat miskin, namun syaratnya seperti untuk para bangsawan." Pejabat itu mengerutkan kening, "Itu untuk menjaga wibawa kerajaan," katanya ketus. "Tidak pantas orang berpakaian compang camping bekerja di bawah nama kerajaan." Abu Nawas pun tersenyum halus dan berkata, "Kalau begitu, berarti pekerjaan itu bukan untuk rakyat miskin, melainkan untuk orang yang sudah kaya. Padahal yang butuh pekerjaan justru mereka yang miskin, bukan mereka yang sudah hidup mewah." Kalimat itu membuat pejabat itu terdiam sejenak. Namun egonya membuatnya menolak kalah. "Kau ini memang pandai bicara, Abu Nawas, tapi tidak semua rakyat miskin pantas bekerja di proyek kerajaan," ujar pejabat dengan nada meremehkan. "Kalau begitu," jawab Abu Nawas tegas namun sopan, "izinkan aku menjelaskan mengapa mereka pantas. Rakyat miskin adalah tenaga paling kuat di negeri ini. Mereka bekerja tanpa pamrih, mereka tahan lapar dan tetap tersenyum. Sementara orang kaya seringkali baru berkeringat sedikit sudah mengeluh pegal. Maka bukankah lebih bijak kalau pekerjaan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mampu bekerja keras?" Rakyat yang mendengar dari luar ruangan bersorak gembira. Mereka merasa suara mereka diwakilkan oleh keberanian Abu Nawas. Pejabat itu semakin tidak senang, namun ia mencoba menahan diri. "Baiklah, Abu Nawas," katanya, "kalau kau pandai bicara, aku akan memberimu satu ujian. Jika kau berhasil menjawabnya, aku akan membuka lowongan untuk rakyat miskin. Tetapi jika kau gagal, kau harus membersihkan halaman istana selama seminggu." Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, "Baik, Tuan. Tapi kalau saya menang, Tuan harus menepati janji dan meminta maaf kepada rakyat di depan umum." Pejabat itu mengangguk setuju lalu berkata, "Baik, pertanyaannya sederhana. Jika kau memiliki satu perahu dan di dalamnya ada 5 orang, seorang pejabat, seorang miskin, seorang pedagang, seorang raja, dan seekor kucing, tapi perahu itu hanya dapat menampung 4 orang agar tidak tenggelam, siapa yang harus turun dari perahu?" Abu Nawas tersenyum penuh arti lalu berkata, "Tentu yang harus turun adalah pejabat itu sendiri." Pejabat itu langsung berteriak, "Apa? Mengapa harus aku?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena pejabat biasanya hanya pandai berjanji dan tidak membantu mendayung perahu. Mereka membuat perahu berat dengan kata-katanya, bukan dengan tindakannya." Rakyat yang mendengar di luar istana kembali tertawa terbahak-bahak, sementara wajah pejabat memerah seperti cabai matang menahan malu, lah berusaha mencari alasan untuk membalik keadaan. "Baiklah, kali ini kau menang dengan lidahmu yang tajam, tapi aku punya pertanyaan kedua. Kau bilang rakyat miskin berhak mendapatkan pekerjaan. Tapi bagaimana jika semua rakyat miskin datang melamar sekaligus? Siapa yang harus dipilih?" Abu Nawas berpikir sejenak lalu menjawab dengan bijak, "Pilihlah mereka yang paling rajin, paling jujur, dan paling sabar. Bukan yang paling harum pakaiannya atau paling indah penampilannya. Sebab keharuman sejati tidak datang dari minyak wangi, tapi dari keringat kejujuran." Kata-kata itu menusuk hati pejabat yang mendengarnya. Dalam hati kecilnya ia tahu Abu Nawas benar, namun gengsi membuatnya diam 1000 bahasa. Hari itu berlalu,
Dan tak lama kemudian rakyat Baghdad dikejutkan dengan pengumuman baru. Kali ini syaratnya berbeda. Petugas istana membaca pengumuman dengan suara lantang, diumumkan. Lowongan kerja untuk rakyat miskin dibuka kembali. Tidak perlu kuda, tidak perlu pakaian mahal, asal mau bekerja keras dan jujur. Rakyat pun bersorak gembira. Mereka berbondong-bondong datang membawa harapan baru. Berkat kecerdikan dan keberanian Abu Nawas, keadilan mulai terasa kembali. Beberapa hari kemudian pejabat itu diam-diam memanggil Abu Nawas ke kediamannya pada malam hari, lalu menatap Abu Nawas dengan pandangan heran dan berkata lirih, "Wahai Abu Nawas, jujurlah padaku, apa yang membuatmu berani melawan pejabat di depan rakyat?" Abu Nawas menjawab lembut, "Tuan, karena jika rakyat diam, maka ketidakadilan akan terus tumbuh. Jika kebenaran disembunyikan, maka kezaliman akan menjadi biasa. Aku tidak melawan Tuan, aku hanya membela apa yang seharusnya Tuan jaga, yaitu janji kepada rakyat." Pejabat itu terdiam lama, matanya menunduk. Dalam hatinya ia sadar bahwa selama ini ia sibuk menjaga kehormatan diri tapi lupa menjaga kepercayaan rakyat. Akhirnya ia berkata pelan, "Abu Nawas, aku berterima kasih. Kata-katamu telah membuka mataku. Mulai hari ini aku akan menepati janjiku." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Janji yang ditepati bukan hanya menenangkan rakyat, tapi juga menyelamatkan nama baik Tuan sendiri." Beberapa minggu kemudian proyek kerajaan benar-benar berjalan. Rakyat miskin bekerja dengan semangat dan gembira. Mereka merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Sedangkan pejabat itu perlahan berubah menjadi sosok yang lebih rendah hati. Setiap kali ia melihat Abu Nawas lewat di pasar, ia tersenyum malu tapi tulus. Abu Nawas hanya membalas dengan salam dan canda ringan, "Tuan, jangan lupa kalau janji adalah utang, dan utang harus dibayar," katanya sambil tertawa. Hari-hari di Baghdad pun kembali ramai dan penuh kehidupan. Kisah keberanian Abu Nawas pun menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang bercerita tentang bagaimana satu lidah bisa mengubah kebijakan kerajaan dan betapa satu kebenaran bisa mengalahkan kesombongan. Suatu hari, seorang pemuda datang kepada Abu Nawas dan bertanya, "Wahai guru yang bijak, apa rahasia Tuan sehingga selalu bisa menundukkan orang besar dengan kata-kata kecil?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Karena aku tidak berbicara untuk diriku sendiri. Aku berbicara untuk mereka yang tak didengar. Kejujuran, meski sederhana, lebih kuat dari 1000 tipu daya." Pemuda itu menunduk kagum, lalu ia berkata, "Tuan, semoga Allah membalas kebaikanmu." Abu Nawas hanya menjawab, "Balasan terbaik adalah ketika keadilan tegak. Itu sudah cukup bagiku." Demikianlah kisah tentang Abu Nawas dan pejabat yang berdebat soal lowongan pekerjaan. Kisah yang bukan sekadar tawa, tapi juga pelajaran tentang makna tanggung jawab dan kejujuran. Bahwa jabatan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk melayani. Janji kepada rakyat bukan kata manis di bibir, melainkan amanah di pundak yang berat. Dari Abu Nawas kita belajar bahwa keberanian berbicara benar adalah cahaya di tengah kegelapan kekuasaan, dan setiap lidah yang jujur akan selalu lebih tajam dari pedang kebohongan. Sebab kebenaran tidak butuh pakaian mewah, ia hanya butuh hati yang bersih dan niat yang tulus. Maka ketika kita melihat orang berkuasa lupa diri, jangan takut untuk mengingatkan, sebab mungkin Allah menitipkan keberanian itu pada lidah-lidah kecil seperti Abu Nawas, yang dengan senyum dan kecerdikannya mampu mengguncang singgasana kebohongan. Dan begitulah Baghdad kembali damai, karena satu orang yang berani berkata benar, satu orang yang berani menegakkan janji,
dan satu orang yang tahu bahwa keadilan sejati tidak pernah lahir dari kekuasaan, melainkan dari hati yang tulus membela kebenaran. Rahasia Tiga Pintu Istana. Kisah baru, menarik, lucu, penuh intrik. Di kota Baghdad yang selalu ramai, di mana para pedagang berteriak menawarkan rempah dan kain sutra, hiduplah seorang tokoh yang kadang membuat orang jengkel, kadang membuat orang tertawa, dan seringkali membuat raja hampir pingsan karena ulahnya. Namanya, Abu Nawas. Suatu pagi, Baghdad digemparkan oleh kabar bahwa Raja Harun al-Rasyid menemukan sebuah kamar rahasia di dalam istananya yang selama puluhan tahun tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Prajurit pertama yang menemukannya berlari terbirit-birit sambil berkata, "Baginda, ada ruangan yang terkunci dengan 3 pintu. Tidak ada yang tahu apa isinya, tapi pintu-pintu itu seolah menunggu seseorang." Tentu saja, Raja menjadi penasaran. Ia merasa tertantang. Apa mungkin ada harta karun yang ditinggalkan Raja terdahulu? Atau mungkin ruang penyimpanan rahasia? Atau ruangan penuh rahasia negara? Namun ada satu masalah. Tidak ada satupun orang yang mampu membuka ketiga pintu itu. Prajurit mencoba, penasihat kerajaan mencoba, bahkan tukang kunci terbaik dari seluruh Baghdad sudah didatangkan, namun tidak ada hasil. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Raja berkata, "Panggil Abu Nawas." Semua orang langsung saling pandang. Ada yang tersenyum, karena tahu Abu Nawas selalu membawa solusi unik. Ada yang meringis, karena takut Abu Nawas justru membuat masalah baru. Abu Nawas datang ke istana. Dengan santai dan tanpa rasa cemas, Abu Nawas memasuki aula istana. Ia membawa tongkat kayu pendek, seolah ia datang bukan untuk memecahkan misteri besar, melainkan sekadar jalan-jalan. "Baginda memanggil saya," katanya sambil membungkuk hormat. Raja menghela napas. "Ya, Abu Nawas. Hanya engkau yang belum mencoba membuka 3 pintu itu. Dan aku berharap engkau tidak membuat situasi semakin rumit." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, biasanya hal yang rumit bisa menjadi sederhana, bila pendekatannya juga sederhana." Raja mengangkat alis. "Jangan membuatku pusing sebelum kau bekerja." 3 pintu misterius. Raja mengantar Abu Nawas ke ruangan rahasia itu. Di dalamnya, ada 3 pintu besar, masing-masing memiliki tulisan aneh di atasnya. Pintu pertama, barang siapa masuk, tidak akan kembali. Pintu kedua, barang siapa masuk, akan kehilangan sesuatu. Pintu ketiga, barang siapa masuk, akan menemukan kebenaran. Semua penasihat istana berbisik-bisik ketakutan. Sungguh mengerikan. Pintu pertama pasti jebakan. Pintu kedua justru lebih berbahaya. Namun Abu Nawas tertawa. "Baginda," katanya sambil menunjuk ke tulisan 3 pintu itu, "sebelum saya buka, izinkan saya bertanya satu hal." "Apa itu?" tanya Raja. "Siapa yang menulis ini?" Raja mengerutkan dahi. "Tidak ada yang tahu. Ruangan ini sudah terkunci mungkin puluhan tahun." Abu Nawas tersenyum miring. "Kalau begitu, mungkin tulisan itu tidak menakutkan, hanya menyesatkan." Teka-teki dimulai. Abu Nawas mendekati pintu pertama. Ia mengetuknya perlahan dengan tongkat kayunya. Suara pintu itu menggema, tapi tidak ada suara lain. Kemudian ia berkata pelan, "Jika seseorang masuk dan tidak kembali, mungkin pintu ini adalah pintu yang tidak memiliki jalan kembali. Mungkin hanya ada satu arah." Semua penasihat saling melongo. "Apa maksudnya?"
Abu Nawas tidak menjawab. Ia melangkah ke pintu kedua. Barang siapa masuk, akan kehilangan sesuatu. Ia mengulang tulisan itu. Bisa jadi sesuatu yang hilang, bukan barang. Bisa saja rasa takut, atau beban pikiran, atau kesombongan. Raja mulai tertarik. Aku belum memikirkan itu. Terakhir, Abu Nawas berdiri di depan pintu ketiga. Dan pintu yang katanya menemukan kebenaran, biasanya yang seperti itu bukan tempat yang nyaman. Raja mengangguk. Abu Nawas menoleh dan berkata, "Baginda, boleh saya membuka pintu pertama?" Semua penasihat langsung panik. "Jangan, bahaya. Biarkan raja saja yang memutuskan." Raja mengangkat tangan menenangkan mereka. Biarkan Abu Nawas mencoba. Pintu pertama dibuka. Dengan santai Abu Nawas menarik gagang pintu pertama. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang panjang. Semua orang memegang napas. Ketika pintu terbuka penuh, mereka semua menatap ke dalam. Dan, ternyata, ruangan itu buntu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada lubang jebakan. Tidak ada harta karun. Tidak ada buaya. Tidak ada jin. Hanya ruangan kosong yang ujungnya sebuah dinding batu. Penasihat kerajaan langsung jatuh terduduk. Astaga, ini cuma ruangan kosong. Jadi maksud tulisan itu apa? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Barang siapa masuk, memang tidak akan kembali. Karena dia tidak bisa terus melangkah. Ia pasti kembali ke tempatnya semula." Raja tertawa keras. Jadi tulisan itu cuma permainan kata. Pintu kedua dibuka. Abu Nawas berjalan ke pintu kedua. Semua orang kini tidak terlalu tegang, tapi tetap penasaran. Ia membuka pintu itu. Dan di dalamnya terdapat cermin besar, cermin tinggi dan lebar, berdiri di tengah ruangan. Raja memijat pelipisnya. "Ini, apa maksudnya?" Abu Nawas berkata, "Barang siapa masuk ke sini akan kehilangan sesuatu." Ia kehilangan ilusi tentang dirinya. Karena cermin tidak bisa dibohongi. Penasihat kerajaan saling pandang. Ada yang merasa malu karena melihat kenyataan dirinya yang tidak ideal. Ada yang memalingkan muka. Raja mengangguk pelan. Benar juga. Pintu ketiga dibuka. Semua orang kini menunggu pintu terakhir dengan penuh penasaran. Pintu ini bertulisan, "Barang siapa masuk, akan menemukan kebenaran." Ketika pintu ketiga dibuka, semua orang terkejut. Di dalamnya terdapat kotak kecil, sangat sederhana, hampir seperti kotak tempat menyimpan bumbu dapur. Abu Nawas mengangkat kotak itu, meniup debunya, kebenaran lalu membukanya. Bukanlah apa yang kau temukan di dalamnya ada selembar kertas melainkan apa yang Abu Nawas membacanya dari dirimu sendiri. Semua penasihat terdiam. Raja pun tertegun. "Ini," katanya pelan, "ini pesan yang sangat dalam." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, 3 pintu ini bukan untuk membuka misteri istana, melainkan membuka misteri diri sendiri." Twist besar, siapa pembuat 3 pintu? Raja memandang Abu Nawas. "Abu Nawas, apakah kau tahu siapa yang membuat 3 pintu ini?" Abu Nawas menghela napas panjang. "Jika saya boleh berpendapat, Baginda, hanya orang yang sangat bijaksana, sangat suka bermain teka-teki, dan sangat gemar memberi pelajaran hidup, yang bisa membuat ruangan seperti ini." "Siapa?" tanya raja penasaran. Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda sendiri." Semua orang tercengang. Raja terdiam. Dan perlahan-lahan, matanya melebar. "Sungguh aneh, tapi, ya, sepertinya aku pernah, beberapa puluh tahun lalu,
saat aku masih muda. Rupa-rupanya, 3 pintu itu dibuat raja sendiri ketika masih muda, sebagai latihan kebijaksanaan untuk dirinya di masa tua. Tetapi waktu berlalu, ia lupa sama sekali. Dan Abu Nawas justru mengingatkannya. Raja tertawa keras dan memeluk Abu Nawas sambil berkata, "Engkau memang gila, tapi engkau juga jenius." Abu Nawas menjawab sambil tertunduk. "Baginda," kata orang, "kebijaksanaan tidak datang dari umur panjang, tetapi dari keberanian untuk memahami diri sendiri." Setelah menemukan arti dari ketiga pintu itu, seluruh istana dipenuhi rasa takjub. Prajurit membicarakannya, para penasihat berdebat tanpa arah, dan para pelayan tidak berhenti bergosip. Namun, meskipun kisah ketiga pintu itu terasa selesai, Abu Nawas memiliki firasat lain. Ia menatap dinding ruangan itu dengan penuh curiga. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak diketahui raja, dan tidak disadari siapapun. Abu Nawas menemukan kejanggalan. Ketika semua orang keluar ruangan, Abu Nawas ikut berjalan ke pintu keluar. Namun di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak dan berpura-pura menjatuhkan tongkatnya. Saat ia menunduk mengambilnya, ia memperhatikan lantai batu ruangan itu. Ada garis tipis, garis yang nyaris tak terlihat. Namun cukup bagi mata Abu Nawas yang selalu teliti. Ia mengetuk lantai itu dengan tongkat. Bunyi yang keluar berbeda, lebih kosong, lebih nyaring. Abu Nawas membisu sejenak. Rupanya ini belum selesai. Abu Nawas minta berduaan dengan raja. "Baginda," kata Abu Nawas sambil mengejar raja, "saya mohon Baginda kembali ke ruangan tadi berdua saja dengan saya. Jangan bawa penasihat atau prajurit dulu." Raja mengerutkan dahi. "Kenapa?" Abu Nawas mendekat dan berbisik. "Ada sesuatu yang hanya Baginda boleh lihat." Raja, yang sudah sangat percaya dengan intuisi Abu Nawas, mengangguk dan mengikutinya kembali ke ruangan rahasia. Setibanya di dalam, Abu Nawas menunjuk lantai. "Baginda, perhatikan suara ini." Ia mengetuk. Bunyi kong, 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 terdengar berbeda dari bagian lantai lain. Raja terkejut. Ini bukan lantai biasa. Ada ruang lain di bawahnya. Abu Nawas mengangguk. "Benar, Baginda. 3 pintu ini hanyalah teka-teki pertama. Masih ada rahasia lain. Ruang bawah tanah rahasia." Dengan hati-hati, Abu Nawas menekan sebuah batu kecil yang tampak sedikit lebih menonjol. Tiba-tiba, KRIIKKK. Lantai batu bergeser perlahan, membuka jalan ke tangga menurun. Raja terbelalak. "Abu Nawas, apakah ini ruangan yang bahkan aku sendiri tidak pernah tahu?" "Saya kira begitu, Baginda," jawab Abu Nawas. Raja menghela napas panjang. "Bagaimana mungkin aku lupa membangun ruangan sebesar ini?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, umur memang menghilangkan banyak hal, kecuali masalah." Raja mencubit lengannya sendiri untuk memastikan ia tidak bermimpi. "Kita masuk?" tanya Raja. "Tentu, Baginda." Turun ke kedalaman. Lampu minyak dinyalakan. Abu Nawas dan Raja menuruni tangga yang berdebu. Semakin ke bawah, udara semakin dingin dan lembab. Mereka tiba di sebuah lorong panjang. Di dindingnya terdapat ukiran-ukiran kuno. Simbol-simbol aneh. Lambang kerajaan yang lebih tua dari masa Raja Harun al-Rashid. Raja bergumam, ini lebih tua dari istana itu sendiri." Abu Nawas memeriksa ukiran itu. "Baginda,
Lihatlah ukiran ini. Ada 3 burung, 3 bintang, dan 3 kunci. Raja mengangguk pelan. Jadi 3 pintu tadi hanyalah permukaan dari teka-teki yang lebih besar. Mereka melangkah maju. Ruangan besar, harta karun atau bahaya. Setelah berjalan puluhan langkah, mereka tiba di sebuah pintu batu besar. Di atasnya tertulis, "Barang siapa membuka pintu ini harus siap menanggung akibat kebenaran." Raja menelan ludah. "Abu Nawas, apakah ini aman?" "Saya sendiri tidak tahu, Baginda. Tapi kebenaran memang seringkali menyulitkan." Raja memijit pelipis. "Baiklah, ayo buka." Dengan tenaga bersama, mereka mendorong pintu batu itu. Gedderrrr. Pintu itu terbuka, dan di baliknya, terdapat ruangan luas berisi harta emas, permata, manuskrip kuno, dan baju zirah berlapis emas. Raja ternganga. Ini harta karun kerajaan terdahulu." Abu Nawas berjalan perlahan ke tumpukan manuskrip. "Tidak hanya harta benda, Baginda, tetapi juga ilmu dan rahasia masa lalu." Raja bersinar seperti anak kecil menemukan mainan baru. "Ini luar biasa. Kita kaya raya." Namun saat raja ingin masuk lebih dalam, Abu Nawas tiba-tiba menahannya. "Baginda, tunggu. Apa lagi?" tanya raja resah. "Saya melihat sesuatu di sudut ruangan itu." Raja menoleh. Di sudut ruangan, ada peti kayu hitam kecil. Sangat kontras dengan harta lain. Sangat mencurigakan. Sangat tidak wajar. Peti hitam yang tidak boleh dibuka. Abu Nawas berjalan mendekat. Peti itu kecil, tua, dan memiliki tulisan di tutupnya. Barang siapa membuka peti ini akan melihat apa yang seharusnya tidak ia ketahui. Raja langsung mundur 2 langkah. "Abu Nawas, mungkin kita tinggalkan saja peti itu." Abu Nawas justru tersenyum tipis. "Baginda, kalimat seperti ini biasanya bukan peringatan, tetapi tantangan." Raja menutup wajah dengan kedua tangan. "Abu Nawas, jangan bilang kau ingin membukanya." "Baginda," Abu Nawas menatap raja serius, "hampir seluruh masalah di dunia ini terjadi karena 2 hal. Kita membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibuka, atau kita tidak membuka sesuatu yang seharusnya dibuka." Raja ingin marah, tapi tidak bisa, karena perkataan itu terlalu benar. Akhirnya ia berkata lirih, "Baik, tapi buka perlahan, dan aku berdiri di belakangmu." Rahasia yang mengubah segalanya. Abu Nawas menyentuh peti itu. Tangannya gemetar sedikit, entah karena takut, atau karena rasa penasaran. Ia membuka kancing pengaitnya. Klik, ia perlahan mengangkat tutup peti. Dan di dalamnya, mereka menemukan bukan harta, bukan racun, bukan jebakan, melainkan selembar surat tua. Abu Nawas mengambilnya dan membaca. "Wahai penguasa masa depan, ketahuilah bahwa kerajaan ini tidak akan runtuh karena perang atau kekeringan, melainkan karena rahasia para pemimpinnya sendiri." Raja langsung pucat. Ini maksudnya apa, Abu Nawas?" Abu Nawas mengambil napas panjang. "Baginda, saya rasa, ini bukan sekadar ruangan rahasia. Ini pesan untuk para pemimpin, agar mereka tidak lupa diri." Raja terdiam. Surat itu tidak berisi ancaman. Tidak berisi ramalan buruk. Tetapi berisi peringatan moral. Dan saat raja hendak berbicara, tiba-tiba, krak, sebuah suara keras terdengar dari balik dinding. Raja dan Abu Nawas langsung menoleh. Abu Nawas memicingkan mata. "Baginda,
Sepertinya, ada pintu rahasia lagi. Raja langsung memelototkan mata. Abu Nawas, berapa banyak pintu dalam istanaku? Abu Nawas tersenyum kecil. Mungkin cukup banyak hingga cerita ini belum akan berakhir, Baginda. Abu Nawas berjalan pulang dari istana setelah memberikan ceramah singkat mengenai kebijaksanaan dan amanah pemimpin. Malam itu, langit tampak gelap pekat, dan suara petir sesekali menggelegar. Udara berubah lembab, angin bertiup dari arah sungai, tanda bahwa hujan deras akan segera turun. Namun Abu Nawas justru tersenyum kecil. Ia tahu benar bahwa setiap tanda alam bukan hanya sekadar fenomena, tapi bisa menjadi pelajaran. Dan entah mengapa, hatinya terasa tenang, seolah sesuatu akan terjadi malam itu, sesuatu yang akan menguji akal dan keberaniannya lagi. 1. Hujan yang turun tanpa kompromi. Tak lama setelah ia masuk ke rumah kecilnya, hujan turun sejadi-jadinya. Raung angin malam seperti menjerit, mengetuk-ngetuk pintu kayu dengan kuat. Abu Nawas menuangkan teh hangat ke cangkir, duduk di tikarnya, dan membaca sedikit kitab tafsir. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari luar. Abu Nawas, tolong, air naik, sungai meluap. Abu Nawas membuka pintu. Seorang anak kecil setengah berlari di tengah hujan, pakaiannya basah kuyup. Wajahnya panik. Ayahku memintamu datang, air masuk ke rumah kami. Abu Nawas tidak banyak bertanya. Ia mengambil jubahnya, menutupi kepalanya, dan keluar ke tengah badai. Rumah-rumah di pinggir sungai tampak mulai terendam. Air menggenang setinggi mata kaki dan terus naik cepat. Beberapa warga sudah mulai mengangkat barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Namun Abu Nawas memerhatikan satu hal, sungai tidak hanya meluap, airnya tampak seperti didorong oleh arus kuat dari hulu. Ini bukan hujan biasa, gumamnya. 2. Warga ketakutan. Abu Nawas tetap tenang. Di tengah kekacauan itu, banyak warga berteriak. Ini azab. Ini karena dosa kita. Tidak. Ini akibat ulah orang-orang yang menebang pohon di hulu sungai. Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata dengan tegas. Ketenangan adalah pintu pertama menuju keselamatan. Orang-orang langsung diam. Banjir ini bukan azab. Banjir adalah peringatan bahwa kita lalai menjaga alam. Dan setiap masalah bisa dihadapi dengan akal yang jernih. Sesuai dugaan Abu Nawas, warga langsung meminta pendapatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas tersenyum. Pertama, jangan panik. Kedua, ikuti saya. 3. Rencana gila Abu Nawas. Abu Nawas mengambil seutas tali panjang milik seorang nelayan. Ia meminta 5 pemuda untuk membantunya, lalu berjalan menuju jembatan kecil yang hampir terendam. Apa yang akan kau lakukan, Abu? Tanya salah satu pemuda. Aku ingin melihat dari mana sumber kekuatan arus ini. Pemuda itu terkejut. Engkau ingin menyelam di malam hujan begini? Tidak, jawab Abu Nawas, saya ingin mengukur seberapa besar ancaman sebelum mengambil keputusan. Dengan cara yang tampak sederhana namun jenius, ia mengikat batu pada ujung tali, lalu melemparkannya ke tengah sungai. Ia menarik perlahan dan memperkirakan kekuatan arus dari ketegangan tali. Kita tidak bisa menahan sungai, katanya, tapi kita bisa mengalihkan sebagian aliran air. Ia meminta warga menggali parit darurat menuju lapangan kosong yang lebih rendah. Parit itu menjadi jalur aliran baru sehingga air tidak terlalu menumpuk ke perumahan. Pekerjaan dilakukan dalam kondisi hujan lebat,
tapi warga mengikuti instruksi Abu Nawas tanpa membantah. Dan benar saja, dalam waktu 1 jam, arus air mulai terpecah, dan banjir mereda sedikit demi sedikit. Namun masalah belum selesai. 4. Keesokan paginya, Raja mendengar berita banjir. Pagi hari, banjir mulai surut, tapi kerusakan rumah-rumah warga cukup besar. Berita mengenai kejadian ini sampai ke istana. Raja langsung memanggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba, Raja Harun al-Rasyid berkata, "Aku mendengar engkau menyelamatkan warga semalaman. Mengapa engkau tidak melapor kepada prajurit?" Abu Nawas menjawab, "Wahai Baginda, para prajurit tentu bisa membantu dengan tenaga, tetapi keputusan terbaik selalu datang dari rakyat yang mengenal tanahnya sendiri." Raja tersenyum. "Engkau selalu punya jawaban yang tak terduga." Namun Raja tampak murung. "Aku ingin mengetahui penyebab banjir ini dengan pasti, Abu Nawas. Bawakan jawabannya hari ini juga." Abu Nawas menunduk hormat. "Baik, Baginda." 5. Misteri di hulu sungai. Abu Nawas pergi ke hulu sungai bersama 5 pemuda desa. Di sana, mereka menemukan hal mencurigakan, sebuah bendungan kecil yang baru dibangun oleh sekelompok saudagar kaya. "Ini bukan bendungan kerajaan," kata Abu. Bendungan itu ternyata digunakan untuk mengalirkan air ke perkebunan pribadi para saudagar tersebut. Namun karena hujan sangat deras, bendungan tidak mampu menahan tekanan air dan jebol, menyebabkan banjir besar ke desa-desa di hilir. "Perbuatan siapa ini?" tanya salah seorang pemuda. 6. Abu Nawas menyiapkan perangkap logika. Abu mengundang para saudagar itu ke istana tanpa memberitahu alasan sebenarnya. Sesampainya mereka di hadapan Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas berkata, "Baginda, saya telah menemukan penyebab banjir." Para saudagar mulai gelisah. "Siapa pelakunya?" tanya Raja. Abu menjawab, "Ada sekelompok orang yang membuat bendungan tidak resmi, mengambil air sungai untuk kepentingan pribadi, lalu ketika bendungan itu jebol, seluruh rakyat terkena imbasnya." Raja menatap para saudagar. "Apakah itu benar?" tanya Raja dengan nada ancaman. Namun para saudagar tidak berani mengaku. Mereka hanya diam, menunduk. Abu Nawas lalu berkata, "Jika mereka tidak berani mengaku, izinkan hamba bertanya satu hal, siapa di antara kalian yang merasa sungai ini adalah milik pribadi?" Para saudagar pun terjebak. Mereka tahu jika mereka mengangkat tangan, itu sama saja mengakui kejahatan. Tapi jika mereka tidak mengangkat tangan, maka Raja bisa menghukum mereka karena telah melanggar aturan tanpa izin. Sebelum mereka sempat menjawab, Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda, sungai tidak pernah menolak memberi air kepada siapapun. Tetapi yang membuat masalah adalah manusia yang merasa air itu hanya hak mereka." Raja langsung mengerti. "Penjarakan mereka sampai mereka mengembalikan seluruh kerugian rakyat." Para saudagar gemetar ketakutan. Abu Nawas mendapat penghargaan tak terduga. Setelah urusan selesai, Raja berkata kepada Abu Nawas, "Engkau tidak hanya menyelamatkan rakyat dari banjir, tetapi juga membersihkan kerajaan dari keserakahan. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah?" Abu Nawas berkata, "Baginda, saya hanya ingin satu hal." "Apa itu?" "Sediakan lahan datar di dekat sungai untuk dijadikan taman umum. Bukan untuk saya, tapi untuk rakyat yang rumahnya rusak. Mereka membutuhkan tempat untuk memulai lagi." Raja terharu.
Permintaanmu menunjukkan hatimu lebih luas daripada sungai itu. 8. Penutup yang menghangatkan hati. Beberapa hari kemudian, taman itu dibangun. Warga desa bekerja bersama-sama. Mereka menanam pohon, merapikan tanah, dan membuat tempat bermain untuk anak-anak. Dan di tengah taman itu, sebuah papan kecil dipasang. Tulisan pada papan itu berbunyi, "Banjir menguji kekuatan, kebersamaanlah yang menyelamatkan." Abu Nawas melihat tulisan itu sambil tersenyum. Ia tahu, selama manusia belajar dari musibah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka setiap bencana akan berubah menjadi keberkahan. Dan begitulah, kisah Abu Nawas dan banjir itu menjadi cerita yang dikenang oleh seluruh rakyat selama bertahun-tahun.